Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Swastika Sukma Nirmala dan rekan saya Mardianti dalam Sekilas Unsri. Berita pertama terkait tentang pemulangan WNI ex-ISIS ke Indonesia. Pemerintah memutuskan tak memulangkan ratusan WNI ex-ISIS ke Indonesia. Hal ini diputuskan dalam rapat kabinet yang digelar tertutup oleh Presiden Joko Widodo dan sejumlah kementerian di Istana Negara pada 11 Februari 2020. Pemerintah Indonesia memutuskan tidak akan memulangkan para WNI ex-ISIS dari Timur Tengah. Tercatat ada 689 WNI ex-ISIS yang tersebar di sejumlah wilayah seperti Suriah dan Turki. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud mengatakan, keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan keamanan bagi ratusan juta penduduk di Indonesia. Meski demikian, pemerintah masih akan mempertimbangkan kepulangan anak-anak yang berusia di bawah 10 tahun. Lantaran itu, pemerintah akan menghimpun data valid para WNI yang berada di sana. Wacana pemulangan WNI ex-ISIS menjadi perdebatan publik. PBNU menyatakan menolak tegas rencana pemerintah untuk memulangkan ex-kombatan ISIS. Menurut Ketua Umum PBNU, Said Akhil Siraj, tindakan WNI bergabung dengan ISIS bertentangan dengan Pancasila. Baiklah pemirsa, beralih ke berita selanjutnya. Aturan lampu motor yang wajib nyala di siang hari digugat ke MK oleh 2 orang mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia. Hal ini dilakukan karena dinilai merugikan banyak pihak. 2 orang mahasiswa aktif dari Fakultas Hukum di Universitas Kristen Indonesia bernama Eliadi Hulu dan Ruben Saputra menggugat tentang aturan lampu motor yang wajib menyala di siang hari ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini disebabkan lantaran mereka tidak menyalakan lampu motornya ketika melintas di jalan raya. Keduanya dianggap melanggar 2 pasal, yaitu pasal 107 ayat 2 dan pasal 293 ayat 2. Mereka tidak terima karena beranggapan bahwa hari masih pagi dan jalan masih terang, sehingga tidak perlu untuk menyalakan lampu motor. Mereka juga memberikan contoh dokumentasi saat Presiden Jokowi sedang mengendari motor, dan juga tanpa menyalakan lampu motornya. Mereka kemudian mengajukan permohonan uji materi pasal 107 ayat 2 dan pasal 293 ayat 2 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dukungan mengenai gugatan ke Mahkamah Konstitusi pun muncul dari pihak kampus. Menurut Kepala Departemen Dasar-Dasar Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia, Diana Erwina Pitupulu mengatakan, langkah yang diambil 2 orang mahasiswa tersebut sudah tepat. Namun, Diana juga mengatakan bahwa Eliadi dan Ruben menggugat atas nama pribadi, bukan atas nama Universitas Kristen Indonesia. Berita terakhir terkait dengan foto pengurus BEM Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta yang sempat viral. Foto tersebut disamarkan di media sosial yaitu Instagram. Pengguna media sosial Twitter sempat digegerkan dengan beredarnya foto pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Dalam foto itu, wajah perempuan yang menjadi pengurus disamarkan. Pada kiriman Instagram BEM Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, foto pengurus pria terlihat jelas dan terang, sedangkan yang perempuan disamarkan. Foto tersebut kemudian menimbulkan pro dan kontra di masyarakat karena mempertanyakan maksud dari disamarkannya wajah perempuan di kabinet itu. Tidak sedikit warganet yang menduga bahwa apa yang dilakukan oleh BEM Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta ini merupakan praktik patriarkis dan menunjukkan ketidaksetaraan gender. Pihak BEM Universitas Negeri Jakarta sendiri telah memberikan penjelasan mengenai masalah ini. Ketua BEM Universitas Negeri Jakarta, Abdul Basit, mengatakan sudah ada kesepakatan dengan pihak perempuan agar wajahnya disamarkan. Sepemahamannya, hal tersebut merupakan permintaan dari pihak perempuan. Beberapa perempuan menjadi pengurus BEM Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta di kabinet tersebut merupakan bagian dari organisasi agama Islam yang mungkin tidak nyaman jika foto dirinya dipublikasikan di media sosial. Setelah gegernya unggahan foto tersebut, pihak BEM Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta pun mengeluarkan surat klarifikasi yang menyatakan bahwa tidak benar adanya patriarki atau seksisme di kabinet tersebut. Sekian informasi yang dapat kami kabarkan. Saya Mardianti, saya Swastika Sukma Nirmala, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai